tidak lagi ditanami karena tidak ada lagi petaninya ya, atau generasi penerusnya. Ini sepanjang sampai sana ini tanahnya terbengkalai, artinya tidak ada tanaman ya, padahal tanahnya itu bisa dibilang subur, tidak ada tanamannya, artinya terbengkalai ya dari sini sampai ke sana. Padahal di sebelah kiri ini ada irigasi yang airnya melimpah. Ya seperti inilah kondisi di pedesaan ya. Sekarang minim anak muda atau generasi penerus bertani dari orang tuanya, karena sekarang orang tuanya sudah tua, jadi tidak mampu lagi untuk mengolah lahan sawah, dan anak-anaknya lebih memilih merantau keluar kota atau kerja selain bertani yang bisa mendapatkan hasil setiap hari atau setiap minggu. Karena kalau untuk bertani ini kan tidak sebentar, tapi bisa membutuhkan waktu 1 bulan sampai dengan 3 bulan ya, tergantung sesuai tanaman atau pohon yang ditanam, dari tanam sampai dengan masa panen. Ini kan dulunya subur ya, sekarang banyak rumput liar, ya seperti lapangan sepak bola ya, padahal luas lebar sampai di sana. Tuh. Ya memang nggak semuanya, tapi hampir 50% sawah di pedesaan itu terbengkalai ya, terutama yang sawahnya hanya sepetak-sepetak. Jadi untuk biaya menanam itu tidak mencukupi ketika masa panen tiba. Maksudnya untuk masa panen dari hasil sawah itu tidak bisa menutup operasional ya, karena kalau untuk bertani perlu kebutuhan sehari-hari harus terpenuhi ya, sedangkan dari hasil tani itu tidak setiap hari. Ini cara sharing ya sawahnya seperti ini. Sayang sekali, tapi ya memang seperti ini kondisi dan faktanya di pedesaan. Padahal kalau buah-buahan seperti ini kan liar, nggak terawat, tumbuhnya itu ya seadanya tanpa adanya pupuk ataupun perawatan. Sayang sekali ya, sawahnya terbengkalai, padahal di pinggir jalan, lokasinya strategis dekat dengan perkampungan, karena di sini udah ada jalan raya, bukan jalan raya sih tapi jalan kampung itu untuk irigasinya. Jadi seperti ini ya kondisinya di pedesaan tuh, di pinggir jalan, tapi ya itu tadi ya, minimnya generasi penerus bertani di pedesaan. Ya memang tidak semuanya itu terbengkalai, tapi rata-rata banyak, karena hanya memiliki lahan sepetak. Jadi untuk pendapatannya ketika panen itu tidak bisa mencukupi kebutuhan selama dari awal menanam sampai dengan panen. Itu kan harus berhutang ya, kecuali yang orang-orang kaya atau yang punya mampu dan banyak modal, itu mereka sewa lahan yang luas. Ini masih ada yang ngarit nih Pak Man di kampung, tapi di sawah terbengkalai yang tadinya produktif tidak dicangkul, sangat disayangkan ya. Tapi mau gimana, memang seperti ini ya. Itu sampai bawah sana, sampai ujung yang pohon-pohon itu kan sawah semuanya, itu pohon rumput liar, itu bukan tanaman. Kalau dilihat seperti ini kan tanaman, tapi sebenarnya itu tumbuhan liar. Nih, lokasinya juga di pinggir jalan di pedesaan ya, di seperti ini kondisi dan suasana di kampung halaman atau di pedesaan pelosok ya. Nih, ada pohon singkong, tapi ya pohon singkongnya ini seadanya, tidak terawat itu tumbuhannya, jadi kurang maksimal. Nah itu kan luas sekali itu tanahnya, tepat di pinggir jalan lagi. Bagaimana dengan kondisi atau situasi pertanian lahan kosong di tempat teman-teman? Apakah ada juga yang sama seperti ini, banyak tanah atau sawah yang dulunya produktif sekarang terbengkalai karena tidak adanya generasi petani atau penerus dari orang tuanya ya, jadi lebih memilih bekerja ke kota, perantau ataupun ke luar negeri ya.
Tapi kalau di sini ya seperti ini kondisinya ya, fakta realitanya ini sayang sekali ya, luas sampai ujung sana sawahnya, tapi tetap kosong, tidak ada tanaman yang bermanfaat, adanya tumbuh rumput liar. Ini pun rumput hanya dibabat, tidak diambil atau untuk makan hewan. Suasana dan kondisi di perkampungan ini di jalur kampung loh ini ya. Kita jalan ke sana, sampai sana juga banyak nanti yang terbengkalai, tidak terawat untuk sawah-sawahnya itu. Semoga dari peran pemerintah daerah juga memberi solusi ya, harusnya seperti apa dan bagaimana ya, karena tanah pertanian itu bukan habis karena dibangun untuk rumah ataupun untuk pabrik dan gedung, tapi ada juga yang karena petaninya itu tidak ada atau generasi petaninya ya, jadi tanahnya itu terbengkalai sehingga hasil dari lahan tersebut untuk kebutuhan pokok sayuran maupun padi maupun beras itu minim ya, seperti ini. Bahkan banyak yang dibuat untuk batu bata di sini, ini juga terbengkalai ya, itu tidak terawat ya. Pohon jagungnya pun tidak terawat, terlihat di bawahnya itu kan banyak rumput ilalang yang tumbuh gitu. Harusnya kan bisa dirawat, jadi hanya ditanam aja, tanam udah nggak dirawat lagi. Gemuk pohonnya, tapi ya itu ya, banyak rumput yang liar, jadi tidak diberi pupuk. Mungkin pupuk juga mahal, kalau beli pupuknya nanti hasil dari jagungnya ini tidak nutup untuk operasional. Banyak sekali rumput liar. Suasana di pedesaan ya. Nah, depan ini mau nanam apa ini, sebenarnya mau nanam bayam. Sebelah sini padi, ini ada aliran irigasi. Yang di sana itu kosong lagi, tumbuhan liar. Meskipun sebenarnya ada buah-buahan juga, ini pohon pisang. Di sebelah sana padi, sini kosong, tidak ada tanaman, dan di sebelah sana lagi itu tidak ada lagi tanaman, kosong. Ya mungkin karena hanya memiliki sawah sepetak ini, jadi kalau mengolah sawah nanti hasilnya juga tidak mencukupi untuk kebutuhan dari mulai tanam sampai dengan panen, sehingga dibiarkan lebih memilih ke pekerjaan lain, menjadi buruh atau merantau ke kota. Sampai sana masih kosong juga, ini juga kosong, terbengkalai ya. Seperti inilah kondisi pertanian di kampung, di pedesaan.